yang berjudul Percakapan Jabang Bayi kepada Diri. Naskah ini mungkin memang bukan mengisahkan tentang Pak De Fuad, namun naskah ini tentang kisah 7 tahapan dalam laku hidup yang mencoba kami presentasikan dalam percakapan 7 jabang warna dengan jabang bayi. Semoga ada kesesuaian dengan tema pada malam hari ini, hati yang 7, tentang 7 tahapan pitutur, 7 tahapan pitulungan, 7 tahapan pituduh saking Gusti Allah kepada manusia melalui hatinya. Baiklah, langsung saja persembahan dari kami Teater Gugur Gunung. Mas Kafid memerankan sebagai jabang bayi, Mas Dian sebagai 7 jabang warna, dan Mas Dika sebagai narator. Selamat menyimak. Percakapan jabang bayi kepada diri. Ada sedikit cerita tentang percakapan antara manusia dari lahir hingga tua dengan jabang bayinya. Ketika seorang manusia tersebut terlahirkan di dunia dan menjadi bayi, maka dia berkata kepada janinnya. Dialog jabang merah kepada jabang bayi. Bersyukurlah kita yang telah diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, walaupun belum banyak yang bisa kita perbuat. Kita sadar bahwa masih sulit untuk mengucap syahadat, namun hati sungguh sangat bersaksi. Lalu, seiring berjalannya waktu, si bayi telah menjadi seorang anak. Dan si anak tadi berbicara dengan si janin. Dialog jabang jingga kepada jabang bayi. Aku sudah diberi kenikmatan bahwa aku telah merasakan cinta. Bisa berjalan, bukan hanya sekedar membuka dan memejamkan mata. Baguslah. Tapi semoga tingkah laku dan ucapanmu tetap berkesesuaian dengan kesaksianmu. Iya, kita akan terus saling mengingatkan. Lalu, ketika mulai beranjak remaja, berkata lagi kepada si janin. Ia mulai bisa berpola tingkah dengan pilihannya. Mulai bisa berpikir dan menganalisis persoalan, hingga mengenal cinta kepada lawan kelamin. Inilah dialog jabang kuning dengan jabang bayi. Aku telah punya kekasih. Lengkap sudah hidupku. Kita ini sudah diberi stempel untuk menjadi abdi Gusti Allah. Semoga hatimu masih sejalan dengan itu. Tenanglah, kita ini sedang hidup di dunia, tak perlu sedikit-sedikit mengingat hal itu. Tapi kita perlu sedikit-sedikit mengingat hal itu. Kenapa? Karena sesuatu yang kemudian menjadi lama hanya dimulai dengan awal yang sebentar. Kita lupa secara berangsur-angsur dan lama karena pernah ada satu hal singkat yang kita biarkan tumbuh dan melenakan. Bisa tentang kepandaian, bisa tentang ketenaran, bisa tentang cinta kepada fata morgana dunia. Tidak ada yang salah dengan dunia. Kita semua belajar darinya. Karena kita masih jadi penghuni dunia. Itulah laku. Namun, tetaplah laku dalam kebeningan. Laku wening, kuning. Lalu, ketika si remaja merasakan kekecewaan cinta di dunia, si janin lalu berkata kepada dirinya sendiri. Dialog jabang ijem kepada jabang bayi. Apa yang kurang dari diriku?
Oji mencampakkan aku. Itulah sedikit cara untuk mengingat kembali bahwa setiap persoalan itu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Aku tidak berharap banyak. Aku hanya ingin bersamanya. Tapi dia tidak ingin bersamamu. Apa? Karena kamu masih menyangka bahwa keinginan dan imajinasi keindahanmu adalah terbaik dan diam-diam menuntut kepada orang lain untuk melayanimu. Tidak. Sedangkan kamu terus dilayani. Kamu tak mengenal kekecewaan dan pengorbanan. Itu pun tidak. Aku tidak pernah menuntut apapun. Malah aku akan memberi semuanya untuknya. Apakah kau sanggup memberinya kebebasan memilih yang ia cintai, meski ia bukan dirimu? Tidak. Itu yang tidak aku sanggup. Sesungguhnya banyak yang kamu tidak akan sanggup kepada hal-hal yang membuatmu rugi atau kecewa. Karena sesungguhnya kamu masih remaja yang hanya sanggup berbuat sesuatu ketika berimbas pada keuntunganmu, entah menjadi makin kelihatan baik hati atau makin kelihatan sempurna. Kamu belajar menenangkan diri, idi ing jenjem, bersungguh-sungguh dan tenang. Ketika si remaja beranjak dewasa, lalu memiliki sebuah keberhasilan karir, lalu sombong kepada si janin yang terlalu banyak menasehatinya. Dialog Jabang Milangit pada Jabang Bayi. Wahai kini lihatlah aku sebagai orang yang sukses meniti karir. Aku punya segalanya, kekayaan, pengagum. Aku pun punya istri dan anak yang mengagumiku pula. Aku punya yayasan untuk para terlantar. Itu karena aku teladan kehidupan. Bisa bangkit dari keterpurukan, tidak cengeng sedikit sambat sama Tuhan. Dirimu kurang adanya, karena kurangnya kehadiran Gusti Allah dalam setiap pilihan hidup dan langkah kebijakanmu. Yang ada hanya dirimu memuliakan dirimu sendiri. Kamu pendengki. Hanya pendengki yang memahami sebuah petuah sebagai kedengkian. Kamu iri dan berusaha tetap menang. Hanya yang takut kehilangan baju yang menuduh orang lain telanjang sebagai calon maling. Ada yang butuh pengagum banyaknya. Yang pintar menuduh iri kepada yang tidak ikut mengagumi. Padahal kau sendiri yang iri. Manusia beranjak lagi ke tahap berikutnya, menjadi tua dan menemui banyak peristiwa yang menyadarkannya bahwa keagungan dan keluhuran tidak terletak semata pada keagungan dan keluhuran dirinya di mata orang. Namun, bagaimana orang lain merasa damai dan tenang dengan kehadirannya. Si manusia mulai melihat segala hal dengan kacamata ketuhanan. Kemudian ia berkata kepada si janin. Dialog Jabang Wulung kepada Jabang Bayi. Kehidupan dengan pelajaran dan pengajaran. Ternyata intinya kita mesti menebarkan salam seluas-luasnya. Kehidupan akan menjadi makin indah dan luas dengan makin banyaknya pemikiran dan perilaku seperti itu. Kenapa tidak ada banyak yang mau melakukannya? Karena perlu proses panjang untuk mencerna hikmah, dan setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mencernanya. Ada yang cepat, ada yang lambat pula. Apa yang menyebabkan? Kenapa ada yang cepat, ada pula yang lambat? Karena setiap orang berbeda dalam melihat waktu. Ada yang melihat waktu sebagai sangat singkat, sehingga hanya akan memilih hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ada pula yang melihat waktu sebagai sangat lama,
maka ia akan merasa memiliki waktu untuk mengumpulkan, menimbun hal-hal yang sia-sia. Contohnya? Ia tidak menikmatinya di kemudian hari, bahkan bisa menyesalinya. Jika demikian, itulah sia-sia. Kemudian senja kala tiba, dan si manusia ini ketika sudah beranjak tua, yang fisiknya sudah tidak sekuat dulu, berkata lagi kepada si janin. Dialog Jabang Wungu kepada Jabang Bayi. Aku sudah lemah, tidak berdaya, dan ternyata benarlah ucapanmu selama ini. Ucapanku adalah ucapanmu yang perlu kau temukan kebenarannya sendiri. Matur suwun, terima kasih atas kebenaran. Syukron jazila, luar biasa. Khariqul